459, episode 87 The Heart of Steel, 1. Kami segera kembali ke Seoul. Hal pertama yang kami konfirmasikan adalah keamanan kompleks industri. Kami belum mendeteksi fenomena aneh lainnya setelah peristiwa itu, kata Aileen, yang saat ini memimpin ruang situasi pusat. Panel layar di ruangan itu menunjukkan bidikan rekaman dekat Samudra Pasifik. Sebuah pulau raksasa muncul dari bagian samudera yang dekat dengan benua Amerika. Saya tidak ragu bahwa ini adalah salah satu malapetaka yang saya tahu. Kembali di cara bertahan hidup, penguasa pulau itu adalah dewa luar peringkat atas yang sangat kuat. Masalah kita sekarang adalah apakah itu orang yang sama atau tidak. Ibuku. Dia saat ini berada di garis pantai timur. Petik 2 titik. Garis pantai timur. Kebangkitan pulau yang terlupakan telah dimulai. Ketika pesan sistem bergema, kami menyaksikan gelombang yang mengalir deras di sisi lain Pasifik. Skala perubahan medan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi, jadi sudah jelas bahwa volume gelombang tsunami yang luar biasa besarnya akan menabrak berbagai bagian dunia segera. Secara alami, yang menanggung yang terburuk adalah Amerika Serikat. Kuah gagagageka. Teriakan mengerikan badan inkarnasi bergema keluar dan jalan-jalan New York tersapu. Gelombang tsunami bukanlah akhir, dengan menggunakan gelombang itu sendiri, dewa luar yang berperingkat rendah, Nameles Ones juga bergegas masuk. Makhluk-makhluk berpangkat rendah ini membanjiri air mata untuk menghancurkan dan melahap daratan Amerika. Juga tidak ada waktu untuk meminta bantuan. Hampir setengah dari benua itu lenyap dalam waktu kurang dari 30 menit setelah musibah dimulai. 1 jam kemudian, seluruh AS ditutupi aura hitam legam. Skala bencana ini begitu besar sehingga benteng kegelapan, atau bencana banjir, bahkan tidak bisa dibandingkan secara jarak jauh dalam cakupannya. Mungkinkah itu ibuku? Aileen mengangguk dan menambahkan sesuatu yang lain. Aku tidak sepenuhnya yakin apakah itu memenuhi syarat sebagai hal yang baik, tapi... Selanjutnya, panel display beralih ke garis pantai timur semenanjung Korea. Seperti yang diharapkan, gelombang tsunami telah mencapai sejauh ini, juga. Meskipun ketinggian gelombang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang melanda Amerika, dan tidak ada Nameles Ones yang menungganginya, gelombang tsunami masih menghadirkan bencana alam yang sangat besar. Oh, dewa angin surga. Begitu teriakan ibuku berakhir, hembusan angin kencang meledak dari kipas lipat yang dipegangnya. Pumbaek yang bertingkah kaku dan tegang kembali dalam perang besar para orang suci dan iblis, sepertinya menarik perhatiannya kali ini, sepertinya. Bahkan Jo Yongran, yang bisa disebut tangan kanan ibuku, juga mengambil bagian aktif dalam acara itu. Dongeng besar, Shindansu telah mulai bercerita. Pasti telah memperhatikan acara ini, karena fabel Shindansu telah menanam akarnya dalam-dalam ke lautan dan menghalangi bencana dengan menggunakan probabilitas semenanjung Korea. Sambil tampak seolah-olah dia baru saja kehilangan 10 tahun hidupnya, Han Su-yong bergumam linglung. Petik 2. Pokoknya, bukankah wanita itu di Amerika Serikat juga? Hanya ada satu orang yang Han Su-yong akan sebut sebagai wanita itu. Tidak bisakah dia menggunakan prekognisi untuk memprediksi itu? Aku akan berbicara denganmu tentang hal itu. Bahkan sebelum Aileen selesai, pintu samping ke ruang situasi terbuka dan seseorang masuk. Mengonfirmasi identitas pengunjung, Yu Jung Hyuk segera meraih pedang iblis surgawi gelap. Kami tidak datang untuk bertarung, jadi tetaplah pedangmu, Raja Penakluk. Eye of Great Demon, miliknya bergetar dengan cerah. Mereka adalah Nabi Anacroft dan Zarathustras yang dipimpinnya. Peringatan telah dikeluarkan 5 jam yang lalu. Sebagian besar telah melarikan diri ke bagian lain dunia, tetapi masih banyak yang gagal pergi tepat waktu. Petik 2. Kenapa kamu tidak meminta bantuan kami? Kami sama sekali tidak memiliki kelonggaran. Dan juga, kami tidak bisa sepenuhnya mempercayai informasi yang diperoleh dari precognition juga. Ini adalah pertama kalinya informasi berskala besar tentang masa depan mengalami perubahan mendadak, jadi saya. Petik 2. Anacroft tampak cukup bermasalah saat itu. Perubahan mendadak dalam informasi berskala besar di masa depan, itu akan menjadi indikasi yang cukup bagus bahwa bahkan prekognisi miliknya tidak memiliki kelebihan ketika sampai pada skenario akhir. Han Su-yong bertanya seolah-olah dia ingin mengadu. Bagaimana dengan mereka menyelesaikan perang besar Science and Demons dengan sukses, jadi mereka seharusnya mulai mendukungmu sekali lagi. Petik 2. Anacroft menggigit bibirnya keras-keras ketika kepalanya turun lebih rendah. Dia kemudian bergumam pelan. Petik 2. Mereka menyuruhku meninggalkan AS. Skenario akhir akan segera dimulai. Kemungkinan besar, bahkan tidak akan memiliki ruang untuk memikirkan nasib beberapa benua dari salah satu dari banyak planet di luar sana. Karena, bumi tidak akan menjadi satu-satunya planet yang mengalami tanda-tanda kiamat yang akan datang. Suara meledak, gugu-gugu. Keluar dari panel layar. Gagagagagagak. Weare. Dewa luar, yang merebut garis pantai Amerika mulai melolong. Saya ingat skenario ke-95 yang saya alami selama belokan ke 1863. Invasi dewa luar dimulai lebih cepat di garis dunia itu daripada kita. Dan segera, kita akan berakhir dalam keadaan yang sama. Karena, itulah cerita yang ingin dilihat oleh. Black Flame Dragon adalah satu-satunya yang mengirimiku balasan, tapi
Bahkan dia mengatakan bahwa dia terlalu sibuk dan tidak bisa berbicara. Petik 2. Apakah Anda menghubungi? Bagaimana dengan? Petik 2. Aku memanggil mereka dulu, tapi tidak ada jawaban juga. Ada yang salah di sini. Saya agak bisa mengerti jika itu adalah, tetapi seharusnya menjawab dengan pasti. Tidak hanya itu, bagaimana dengan Uril atau Grid Sage Heavens Equal? Han Suyong di sebelah saya mendecakkan lidahnya dan berbicara. Sudah jelas apa yang terjadi. Ini adalah sifat alami dari makhluk yang disebut Constellation. Petik 2. Masing-masing dan setiap pengubah dari semua rasi bintang yang bersorak untuk kami menyapu melewati kepalaku. Ada begitu banyak dari mereka, namun tidak ada yang mau membantu kami. Sementara itu, Han Suyong melanjutkan. Banyak rasi bintang menyaksikan fabel. Beberapa mendukung kami, sementara beberapa cemburu pada kami. Ada berbagai reaksi, tentu saja. Dan kami juga mendapat banyak koin. Tapi, sejauh itulah yang terjadi. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Kamu pikir dunia benar-benar tersentuh oleh cerita kita? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda telah berhasil mengubah? Petik 2. Aku tidak terlalu naif, tapi masih. Rasi bintang hanya berlangganan saluran yang memenuhi selera mereka. Mereka tidak lagi dihibur, jadi mereka hanya pindah ke saluran lain. Itu saja. Saya tidak yakin apakah Han Suyong benar atau tidak. Lokasi berikutnya untuk Grid Apokalipse adalah Asia Timur Laut. Sisa waktu hingga dimulainya, skenario kiamat hebat, adalah 14 hari, 12 jam, dan 7 menit. Tapi, saya yakin bahwa planet bumi akan sia-sia jika mereka terus menghindari kita. Jong Hui-won mengajukan pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Yah, bukannya aku tidak melihat sesuatu seperti ini terjadi. Kata-kataku membuat Han Suyong menyipit. Kamu punya sesuatu. Jika mereka tidak mau bertemu dengan kita, maka kita harus pergi dan berbicara dengan mereka, sebagai gantinya. Kemana kamu akan pergi dulu? Seperti yang aku pikirkan, ini yang paling mudah, kan? Petik 2. Aku pikir kamu mungkin satu-satunya orang di luar sana yang menyebut yang paling mudah. Saya mengabaikan Han Suyong yang menyeringai dan memandangi Jong Hui-won. Meminta bantuan memang menjadi prioritas, tapi ada hal lain yang lebih mendesak dari itu sekarang. Kami memiliki sekitar 14 hari tersisa. Dengan upaya minimum, kami harus mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Kita harus mendapatkan kembali kawan kita yang hilang terlebih dahulu. Apa yang saya lihat, adalah steel sword yang tergantung di pinggul Jong Hui-won. Jiwa karakter, Yi Hyun Seong, tertidur. Efek setelah dari tahap transformasi baja kelima lebih buruk daripada yang saya harapkan, tampaknya. Kita akan pergi menemui Master of Steel. Tuan Baja, akankah seseorang seperti itu membantu kita? Petik 2. Aku mengangguk. Master of Steel adalah rasi bintang yang kuat. Meskipun dia bukan kelas mitos, tidak ada keraguan bahwa kita membutuhkan kekuatannya jauh lebih mendesak daripada konstelasi tingkat atas manapun di luar sana. Petik 2. Bagaimana bisa? Aku tidak punya waktu untuk memberikanmu penjelasan terperinci. Untuk sekarang, mari bersiap-siap untuk bergerak. Petik 2. Kami membutuhkan hotline darurat, serta tingkat minimum pasukan pertahanan, sehingga Yang Hayong, Gong Pildu, dan Yi Seolhua ditinggalkan di kompleks industri. Saya merasa tidak enak karena meninggalkan mereka lagi, tetapi setelah melihat ekspresi mereka, saya merasa bahwa saya benar-benar melukai mereka dengan berpikir seperti itu. Ketika saya memikirkannya, Yi Seolhua mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu, bukan? Kembalilah segera, dan serahkan tempat ini pada kita. Petik 2. Mereka tertinggal di Seoul tidak lebih mudah dari dua pekerjaan itu. Persis seperti bagaimana, cerita, berlanjut karena ada hal-hal yang belum diceritakan. Kami segera masuk Ferrargini kelas 10, dan memasuki jaringan jalan dimensional. Koordinat kami adalah OS 7611. Bintang-bintang yang gemilang dari menyapu melewati kami, dan ketegangan perlahan-lahan mewarnai ekspresi teman-temanku. Kamu tidak harus menjadi tegang itu, semuanya. Anggap saja itu sebagai jalan-jalan untuk bersenang-senang. Anggap itu sebagai perpanjangan dari revolusi pekerja itu atau apapun sebutannya. Petik 2. Petik 2. Tapi, bukankah itu jam kerja sekarang? Aku mengatakan ini karena kemana kita akan pergi tidak menakutkan. Kemana tepatnya kita pergi? Ya, seperti yang sudah aku katakan, kita akan pergi ke benteng, Master of Steel. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya identitas orang itu? Han Suyong menjadi terlalu frustrasi dan menembakiku pertanyaan itu. Lebih atau kurang mungkin untuk menebak identitas Constellation lain melalui pengubah mereka, kan? Prisoner of the Golden Headband adalah Sun Wukong, sedangkan God of Wine and Ecstasy adalah Dionysus. Tapi orang ini, aku tidak bisa memahaminya. Dan tidak ada info tentang dia di bagian yang saya baca juga. Petik 2. Yah, jika kamu penasaran, kenapa kamu tidak menebak prediktif plagiarisme? Kau ingin aku menggunakan kemampuanku pada hal sekecil ini? Aku mengangkat bahu. Saya melihat wajah teman-teman saya, dan bukan hanya Han Suyong tetapi semua orang tampaknya sangat ingin tahu tentang siapa Tuan Baja ini. Jong Hui-won bertanya padaku, apakah dia seseorang dari mitos yang kita tahu?
Dia bukan dari mitos, tapi ya, dia konstelasi yang sangat terkenal. Sebenarnya, bahkan ada cerita terkenal yang menggunakan fabelnya sebagai fondasinya. Tapi, saya pikir anak-anak tidak tahu tentang itu dengan baik. Petik 2. Kata-kataku menyebabkan Shin Yuseng dan Yi Gilyong menjadi sedih. Tepat sebelum saya bisa melanjutkan, suara ledakan datang dari belakang kami. Petik 2. Anak-anak brengsek itu. Han Suyong yang menyetir kendaraan itu berteriak dengan heran. Bayangan kapal perang dilemparkan ke kaca spion. Dan itu bukan hanya satu atau dua. Minimal, ada lusinan pesawat ruang angkasa yang memberi kita kejar saat menghamburkan partikel ether. Shin Yuseng bertanya padaku. Bukankah mereka dari Nebula? Mengapa mereka menyerang kita? Petik 2. Aku tidak bisa memastikan, tetapi benda-benda itu terlihat seperti senjata fabel milik Nebula besar seperti atau. Yi Jihye mengerutkan kening dan berbicara. Haruskah aku memanggil Geobukseonku? Tidak, jangan. Kami tidak punya waktu untuk melawan mereka. Menginjaknya, Han Suyong. Petik 2. Kami tidak punya terlalu banyak untuk pergi sampai tujuan kami. Dalam sekejap mata, Ferrari kelas X melesat maju dan melintasi jalan dimensi dengan kecepatan yang menggigil. Dan segera setelah itu, sebuah pesan baru muncul di udara. Anda tiba di koordinat, OS 1900. Seiring dengan derit nyaring, kendaraan datang berhenti di udara. Tempat kami tiba sebenarnya adalah semacam stasiun kereta api. Dan stasiun itu adalah rumah kayu kecil. Saya berteriak, semuanya, cepat keluar, dan masuk ke rumah itu. Petik 2. Hampir pada saat yang sama ketika semua orang masuk ke rumah ini, kelas X Ferrari meledak berkeping-keping. Sialan, aku bahkan belum mengendarainya sebanyak itu. Saya mengkonfirmasi bahwa semua orang di dalam dan menutup pintu depan. Tepat setelah itu, tornado yang kuat diaduk di sekitar rumah kayu. Struktur itu naik di udara, sebelum bergerak dengan kecepatan tinggi. Saya berteriak lagi, tutup jendela dan kunci. Kamu pikir menutup jendela akan benar-benar membantu? Han Suyong melempar tackle, tapi dia masih rajin menutup jendela. Saya melihat misteri Nebula memuat ulang senjata mereka di kejauhan. Benar-benar tontonan yang mengesankan untuk menyaksikan lusinan kapal perang yang mengisi meriam foton mereka sekaligus. Serangan sebesar itu mungkin bisa meledakkan semenanjung Korea dalam sekali jalan. Yi Jihye berteriak, Jusi, bahkan jika sekarang. Jangan khawatir, kami aman di sini. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh rumah mengalami transformasi geometris. Interiornya meluas dengan cepat, dan disertai dengan suara logam yang keras, pipa baja tiba-tiba mulai tumbuh di seluruh rumah. Apa-apaan? Bukankah ini rumah kayu? Petik 2. Prosedur dok sekarang akan dimulai. Rumah yang melayang di udara diamankan ke sesuatu saat suara docking yang keras bergema. Dan pada saat yang sama, ledakan tembakan menghujani kami. Daya tembak yang dipamerkan di sini cukup untuk menerbangkan sebuah benua hingga terlupakan. Tapi kemudian, penghalang baja Humongous yang tak terbayangkan tiba-tiba tumbuh di seluruh planet saat suara bising berisik terdengar. Aliran tembakan terbang menabrak penghalang itu dan padam tanpa jejak. Rekan-rekan saya membawa raut wajah konyol yang agak takut ini dari skala penghalang saat mereka semua berpaling untuk menatap saya. Eksterior planet tempat kami tiba bisa dilihat melalui jendela. Itu adalah kota yang berkilauan dalam rona perak. Planet raksasa yang mengingatkan salah satu hati yang berkontraksi. Selamat datang di Heart of Steel. Jantung baja. Ini adalah planet tempat logam terkuat yang ditemukan di tumbuh sirip.